sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke saya dan sudah saya ambil. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain beberapa dokumen, fotokopi ijazah, fotokopi ijazah. Boleh ditunjukkan punya Pak? Iya Pak, ijazahnya Pak. Tae. Aduh. Matanya asu. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Nah, Pak Jokowi nggak mau liatin kelaminnya, tapi orang mau ditangkap. Ini yang terjadi sekarang, gelap ini. Ini bayangkan menunjukin ijazah aja butuh waktu 6 bulan nunjukin ijazah ini. Betapa urusan sederhana menjadi kompleks. Orang nggak terkenal jadi terkenal, ini pengacara nggak jelas ini semua. Kalau di luar negeri malu kita nih. Hanya nunjukin ijazah nggak selesai 6 bulan pembicaraannya nih. Jangankan lu cuma ijazah, kertas lembar yang ditaruh diselipin di bawah bantal juga udah rapi. Mobil SMK aja yang 6.000 unit itu nggak dia pamerin, dan satu orang pun yang nggak ada yang ngeliat itu mobil SMK aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, sudah mulai banyak ya orang yang frustasi dengan polemik ijazah palsu ini, dimana sudah berbulan-bulan dan berjilid-jilid belum juga selesai. Teman-teman semua, ada nih ya pengamat politik juga, Bung Pangi ya, yang mengatakan bahwasanya ijazah ini seperti alat kelamin saja yang tidak mau dilihat oleh orang lain. Padahal kan ijazah ini adalah salah satu bentuk apresiasi gelar pendidikan yang seharusnya bangga dong punya ijazah. Tapi nyatanya malah justru disimpan rapat-rapat dan tidak boleh orang untuk bisa melihatnya. Padahal cuma tinggal satu lagi yang belum melihat, rakyat. Tunjukkan kepada rakyat, katanya kepada wartawan sudah, kepada kuasa hukumnya sudah, teman-teman dekatnya, kerabatnya sudah. Tinggal satu lagi, kepada rakyat. Jangan sampai ijazah belum keluar, belum dilihat rakyat, tapi sudah memenjarakan orang lagi. Karena cukuplah 2 korban, yaitu Babang Tri dan juga Gus Nur. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan melihat ya bagaimana komentar netizen yang sangat pedas ya. Dan juga apakah ijazah ini akan keluar atau tidak. Kenapa kita harus terus membahasnya? Kalau kejujuran itu penting menurut Anda, maka Anda juga harus peduli dengan ini. Tapi kalau kejujuran itu tidak penting menurut Anda, ya sudah lupakan saja dan pergi, tak usah ngurusin ijazah. Kita lihat videonya. Ingin dibuktikan karena ini kan aib ya. Aib bagi siapapun, terhadap UGM, terhadap negara, terhadap presiden sendiri. Karena kan ijazah ini nggak mau dilihatkan ya seperti kelamin yang nggak mau dilihatkan kemaluannya. Jadi malu ini kelaminnya. Terlalu memalukan jika benar gitu ya Bang Pangi. Iya, kelamin kita juga nggak mau dilihatin ke orang kan gitu intinya. Nah Pak Jokowi nggak mau liatin kelaminnya, tapi orang mau ditangkap. Ini yang terjadi sekarang. Makanya apa yang disampaikan Tifa, saya juga nggak ikhlas sebenarnya kalau Roy Suryo ditangkap, Tifa ditangkap, termasuk Rismon ditangkap, tapi kemaluannya nggak dilihatin. Saya nggak mau juga sebenarnya. Bagusnya liatin kemaluannya. Nah memang benar, ternyata asli. Nah, tangkap aja tuh, nggak apa-apa, sah itu secara negara itu. Tapi kalau nggak dilihatin yang asli kemaluannya itu nggak dilihatin, ya jangan ditangkap. Ini negara rumit, gelap ini. Ini bayangkan menunjukin ijazah aja butuh waktu 6 bulan nunjukin ijazah ini.
Betapa urusan sederhana menjadi kompleks. Orang nggak terkenal jadi terkenal, ini pengacara nggak jelas ini semua. Terkenal gara-gara bahas ijazah ini. Jadi dompleng semua ini. Jadi saya lihat betapa rumit komplikasi otak orang Indonesia itu rumit sekali. Kalau di luar negeri malu kita nih. Hanya nunjukin ijazah nggak selesai 6 bulan pembicaraannya ini. Jadi saya bilang ini udah aib aja lah ini, tutup aja lah. Kan jadi memang ngatur napas aja ini, siapa yang kuat aja ini. Tapi gini, Coba bayangin, sungguh sangat memalukan ya. Bahkan beliau mengatakan ini kalau di luar negeri udah sangat memalukan ini. Gegara ijazah saja sampai berjilid-jilid, sampai 6 bulan lamanya belum juga keluar gitu. Sungguh sangat membagongkan ya teman-teman semua. Kita lanjut. Lawan debat saya jadi kuasa hukum Jokowi, jadi representatif mewakili Jokowi. Hari ini ada 2 narsum, bukan representasi Jokowi tapi rasa-rasa pembela Jokowi. Itu satu hal. Ini bukan saya total 100% adalah pembela Jokowi karena tapi tidak punya legal standing, bukan kuasa hukum. Kalau kita bicara kuasa hukum ya memang itu adalah kuasa hukum, maka itulah yang punya legal standing bicara statement hukum. Tapi pernah melihat ijazah asli loh. Lah, itu kan versi dia, maka tunjukkan di sini kalau pernah. Oke. Tunjukkan saja. Harusnya si ibu ini tuh melawan, jangan langsung menyerah gitu aja, jangan langsung pasrah, harus punya banyak alasan. Dia nggak punya jiwa petarung. Wali kota di Jepang mengundurkan diri dan mengaku bersalah gara-gara ijazah palsu. Coba kalau ibu hidup di negara ini, ibu cuma modal ijazah palsu, ibu bisa jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden, itu 2 periode, Bu. Kesalahan dari si ibu ini itu ada 2. Yang pertama, dia terlalu mudah menyerah. Yang kedua, dia hidup di negara yang salah. Berarti orang yang mengungkap ijazah palsu si ibu Jepang itu orangnya lebih pintar dari Roy Suryo, tetapi itu harus didukung oleh kekuatan hukum yang kompak dan kuat untuk menegakkan kebenaran tanpa harus saling menjilat satu sama lain. Saya kira ini kalau buat saya orang beragama, apalagi Islam, saya percaya ini tangan-tangan Allah yang bekerja. Tangan Allah bekerja bagaimana Jokowi berusaha menutupi begitu rupa, tiba-tiba dari lingkaran dalam sendiri dibuka. Ini loh, sesungguhnya kita sengaja mainkan supaya tetap ada dalam orbit perbincangan. Nah, masalahnya pada konteks ijazah ini yang dimainkan adalah tema-tema Jokowi dizalimi. Seperti yang disebut oleh Salvatore tadi. Dijalani soal ijazahnya sebagai korban fitnah, dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Nah ini kan akan diharapkan bisa mengundang simpati rakyat bawah. Kalau saya katakan goblok, nanti dikira berlebihan. Saya tidak suka mengatakan orang itu goblok, tidak suka. Tapi untuk kali ini saya kecualikan. Kalau cuma membuat ilustrasi, membandingkan antara kasus ijazah palsunya Joko Widodo dengan status kelaminnya Rismon Sianipar, perumpamaan ini kan nggak nyambung sama sekali gitu. Nanti akan saya tanggapi setelah video si Fitra Ramadan ini saya putar. Ini. Hei, Bang Rismon, kau adalah perempuan. Oh bukan, saya laki-laki, kata Bang Rismon. Tunjukin aja, kan gampang. Kita semua pengen tunjukkan Bang Rismon itu adalah perempuan gitu loh. Ada 2 poin yang saya nilai dari video Fitra Ramadhani ini. Poin yang pertama, perbandingan antara status kelamin Rismon Sianipar dengan kasus ijazah palsunya Joko Widodo. Itu memang perbandingan yang 180 derajat, berlawanan itu. Kenapa berlawanan? Kalau kasus ijazah palsu Joko Widodo itu sudah menelan korban, itu sudah memenjarakan orang, yaitu Sugi Nur dan Bambang Tri. Seharusnya dari dipidananya Sugi Nur dan Bambang Tri, ijazahnya Jokowi ini terang benderang nih. Tapi kan ternyata sampai sekarang tidak ada yang ngerti ijazahnya Joko Widodo. Padahal sebagai pejabat publik itu mewajibkan ijazahnya itu asli. Karena ada contoh pejabat publik juga yang pernah dipidana. Contoh Untung Wiono dari Sragen. Terus ada anggota DPR yang mantan pelawak yang sudah almarhum, Al-Fatihah untuk Bang Miing. Itu juga dipidana dalam kasus ijazah palsu. Poin yang kedua, kalau kamu menanyakan status kelamin Rismon Sianipar, ya kan ini seperti orang yang tidak pendidikan gitu. Kamu tinggal tanya aja RT RW-nya Rismon, keluarganya Rismon. Keluarga itu artinya istrinya Rismon, anaknya Rismon. Loh kan kalau kamu penasaran Rismon ini perempuan atau laki-laki, coba tunjukkan. Loh ini kan kalau kamu punya sedikit kecerdasan aja, kamu kan tanya istrinya Rismon,
Rizwan punya anak dari istrinya, artinya Rizwan laki-laki. Gampang kan? Begini kok ngaku pengacara gitu loh. Kasihan. Praktek. Gue sengaja bikin video ini buat kalian yang sengaja suka mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi. Nih gue ingatkan kepada kalian yang suka nyari ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya tidak suka pamer dan tidak senang pamer. Dia tidak mau ria ya. Jadi ijazahnya itu tidak dia umumkan, tidak diperlihatkan kepada orang-orang. Nanti dia itu takut dikiranya pamer. Jangankan lu cuma ijazah, kertas lembar yang ditaruh diselipin di bawah bantal juga udah rapi. Mobil SMK aja yang 6.000 unit itu nggak dia pamerin, dan satu orang pun yang nggak ada yang ngeliat itu mobil SMK aja. Jadi ngapain kalian tuh repot-repot nyariin ijazahnya Jokowi? Mobil SMK aja yang 6.000 unit itu nggak bisa dideteksi sama ahli manapun, nggak bisa kelihatan sama manusia manapun. Cuma jin di hantu blau sana yang tahu itu ada mobil SMK 6.000 unit dan uang 11.000 triliun itu juga itu juga nggak bisa kelihatan sama manusia, cuma bisa kelihatan sama jin dari nggak tahu dari mana itu jinnya. Ntar kalau gue ngomong nuduh jin, ntar jinnya ngelaporin gue lagi. Pak Jokowi ijazahnya dibuktikan palsu di acara gelar perkara. Padahal sebelumnya polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli karena identik dengan 3 alumni UGM. Anehnya polisi tidak mau menunjukkan dan menyebutkan identitas 3 alumni itu. Jadi saat gelar perkara, Roy Suryo membandingkan ijazah Pak Jokowi dengan 3 alumni yang lain. Setelah dibandingkan, ijazah Pronojiwo, Hari Mulyono, dan Sri Multiningsih saling identik, tapi tidak identik dengan ijazah Pak Jokowi. Bahkan dia menemukan kalau gelar Profesor Ahmad Sumitro datang dari masa depan. Karena saat Pak Jokowi lulus, Pak Sumitro belum jadi guru besar. Akhirnya dapat disimpulkan ijazah Jokowi palsu. Menurut kalian kenapa ya Pak Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya? Padahal teman reuninya sudah menunjukkan ijazah mereka. Bahkan Bung Hatta, mantan wapres kita, ijazahnya dipajang dengan bangga di kampus Belanda. Kalau benar dia sarjananya insinyur dari UGM, kan harusnya dari dulu. Ya kan dia kumpulin kawan-kawan insinyurnya kan, sama-sama lulusan kan enggak. Jadi kawan-kawannya ini muncul setelah tahun-tahun ini. Muncul polemik ini ya. Setelah peristiwa 2012 itu muncul ini tim kawan ini. Semakin terbuka ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita kalau dia Dr. Andrews kampusnya di mana. Tapi kalau dia pakai Dr. Andrews, ngapain dia kuliah bertahun-tahun di UGM kok bukan pakai insinyur UGM? Iya. Semua orang kan mendambakan berdapat insinyur UGM masuk kan. logik, nggak logis Kan juga. lulusan UGM kan. Nah, jadi dari situ Bambang Tri semakin melawan 2002 tuh tiba-tiba terus muncul nih kelompoknya si Anu nih, Roy segala macam. Karena dari pihaknya mereka, pihaknya Jokowi itu menampilkan ijazah itu yang diakui oleh UGM, yang diakui oleh Mabes Polri, yang dimana fotonya ada di atas foto, sehingga stempelnya tertutup. Kan aneh. Biasanya kan ini foto, stempel langsung kan gitu. Nah ini terbalik. Ini semua fotonya kan di bawah stempel kan. Kok cuma punya Jokowi di atas stempel. Dan itu diakui sama teman-temannya. Nah ini yang kita pertanyakan di UGM. Kenapa UGM mau menerima itu? Seharusnya kan itu bukan khasnya. Karena sudah dilakukan studi oleh Roy sama Rizwan itu dari kertasnya, dari tintanya, dari hurufnya, ini semuanya bukan tahun 85, tapi ini tahun 2000-an. Nah ini pasti dibikin di. Orang ini terseret kasus percetakan ijazah palsu Pak Jokowi. Ternyata dia pemilik kios Pasar Pramuka dan pernah melihat langsung ijazah Pak Jokowi. Bahkan sekarang dia bisa jadi wakil menteri desa. Meskipun sebelumnya Pak Paiman Raharjo cuma tuang sapu dan merangkap satpam, tapi bisa punya gelar profesor doktor. Ternyata ini karena dia sering jadi langganan mahasiswa sebagai tukang bikin skripsi. Untuk menginspirasi, dia menulis buku Tukang Sapu Jadi Profesor. Bahkan karirnya semakin bagus di tahun 2015 karena berhasil jadi komisaris BUMN PT Gas Negara atau PGN. Sayangnya dia dilaporkan ke Bawaslu di tahun 2023 karena kampanye terlalu dini untuk Gibran.
Karena loyalitasnya, dia juga dilantik Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa di tahun yang sama. Sementara itu, Pak Bitor Suryadi yang pernah bilang ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, dia sudah dipecat dari BP Taskin. Dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Pak Iman ini di Pasar Pramuka. Kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Pak Iman. Anehnya setelah Pak Paiman dibilang mencetak ijazah Pak Jokowi, dia mengelak hal itu. Jadi sekarang masih dalam penyelidikan. Menurut kalian kalau ternyata bikin visa Amerika bisa lolos, kalau ijazah bisa segampang itu nggak ya? Jokowi memilih Prabowo sebagai rekan penerus dinasti politiknya karena Prabowo dianggap tidak memiliki crab mentality. Apa itu? Crab mentality itu adalah perilaku orang yang suka mengkhianati orang yang sudah menolongnya. Ini kayak sebenarnya dalam pendekatan perilaku, orang Indonesia sebenarnya banyak yang punya perilaku seperti ini loh. Makanya itulah kenapa banyak orang Indonesia yang sebenarnya bermental miskin gitu, yang sulit sekali naik kelas gitu. Nah ini karena sifat crab mentality ini. Kita nggak mau membahas itu ya. Jadi Jokowi menggunakan sosok Prabowo sebagai simbol nasionalisme dan kesetiaan yang mudah dikenali publik sebenarnya gitu ya. Kalau dalam istilahnya Michael Hazerfeld, ini adalah bentuk cultural intimacy gitu. Jadi kayak karakter-karakternya Prabowo yang terlihat memukau itu sebenarnya kan nasionalisme, setia gitu ya, dan sangat-sangat militeristik gitu. Dan ini dipakai untuk menjembatani legitimasi di mata masyarakat yang sebenarnya udah lelah banget dengan elit politik yang suka sikut-sikutan gitu. Artinya Jokowi bukan hanya melihat loyalitas Prabowo gitu. Bisa jadi mereka sudah berkawan gitu, tapi dia juga melihat efektivitas simbolik Prabowo yang bisa menyatukan basis massa, nasionalis, milenial, dan mantan oposisi gitu. Jadi Prabowo itu memiliki modal simbolik sebagai prajurit dan nasionalis, dan Jokowi memanfaatkan ini untuk memperkuat jaringan kekuasaannya di era pasca presidensinya dia gitu. Nah, dengan mendukung Prabowo, dia seperti mentransfer atau menularkan sebagian modal politiknya ke figur yang dianggap aman gitu, loyal dan tidak akan balas dendam. Kita lihat ya, saya yakin sekali Prabowo tidak akan balas dendam. Menurut kamu gimana?